Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak SMK Negeri 5 Lok Semawe akan segera kita mulai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah sampai pada kita hari ini, dipertemukan di tempat yang bahagia ini. Mudah-mudahan selalu diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat beriring salam kami hadiahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita mohon doa bersama, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SMK Negeri 5 Lok Semawe atau yang mewakili, Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 5 Lok Semawe, Bapak Ibu Kepala Bengkel, Ibu Kepala Perpustakaan, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berhadir memenuhi undangan kami, terima kasih. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak SMK Negeri 5 Angkatan 11 Kota Lok Semawe. Saya sendiri Ibu Sari Muridawati dan teman saya Ibu Rahmi SPDI MPD. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kami akan melaksanakan diseminasi. Mudah-mudahan diseminasi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat kita implementasikan nanti di sekolah kita. Untuk itu kami ingin meminta arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Lok Semawe, dan hari ini mewakili beliau adalah Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, yaitu Ibu Safrina SPD. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk berada di dalam ruangan, di ruang guru ini. Tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Lok Semawe. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Lok Semawe. Yang saya hormati juga Dewan Guru, staf tendik, beserta Bapak Ibu Guru yang sudah berhadir dalam ruangan ini. Yang sangat spesial khusus untuk calon guru penggerak kita, Bu Rahmi dan Ibu Sari. Sungguh luar biasa kegiatan ini. Alhamdulillah akan kita ikuti bersama. Untuk hari ini saya mewakili Ibu Kepsek untuk membuka acara kita ini, yaitu diseminasi budaya positif berkolaborasi dengan Kombel SMK Negeri 5 Lok Semawe bersama calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lok Semawe, Bu Sari dan Bu Rahmi. Jadi saya harapkan kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, mari kita ikuti bersama secara aktif. Secara aktif kita ikuti kegiatan ini. Mungkin nanti ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan, silakan kita diskusikan bersama. Jadi kegiatan ini dilakukan dengan tujuan, yaitu supaya adanya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita di SMK Negeri 5 Lok Semawe. Kita harapkan dan kita berdoa semoga acara ini bisa berjalan sesuai rencana dan prosedur yang sudah disusun. Sekian dari saya pembukaannya. Untuk hari ini pembukaan acara ini resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Safrina SPD yang sudah membuka acara ini mewakili Ibu Kepala SMK Negeri 5 Lok Semawe. Selanjutnya, karena kita hari ini berkolaborasi dengan komunitas belajar SMK Negeri 5 Lok Semawe, maka kami mohonkan kepada Ibu Nur Malasari selaku perwakilan dari komunitas belajar SMK Negeri 5 Lok Semawe agar dapat memberikan arahan bimbingan untuk acara kita bersama. Kepada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat sejuk ini, dan tidak lupa pula sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada CGP calon guru penggerak yang telah berkolaborasi dengan komunitas belajar yang di SMK Negeri 5 Losumawe. Bapak Ibu, ini merupakan agenda atau program dari Kombel di bulan Agustus ini. Insya Allah di bulan September nanti kita juga akan ada program. Mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan atau diskusi nanti. Dan pada hari ini semoga acaranya berjalan lancar, dan kami dari komunitas belajar SMK Negeri 5 mengucapkan selamat, semoga nanti lulus dan kami di sini bisa menjadi calon calon guru penggerak insya Allah. Ya, sekian dari perwakilan komunitas belajar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ibu Nurmalasari atas motivasi bagi kita semua. Mudah-mudahan kami di sini akan menularkan budaya positif, dan insya Allah nanti akhirnya juga setelah kami lulus ada penerus kami ya Bu Rahmi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu maka akan kita mulai dengan Ibu Rahmi. Kepada Ibu Rahmi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur, alhamdulillah kita dapat berhadir pada hari ini atas kegiatan kami yaitu diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Ibu Rahmi, CGP Angkatan 11 Kota Losumawe. Saya tidak sendirian Bapak Ibu. Kita ada juga CGP dari SMK Negeri Losumawe yaitu Ibu Sari Muridawati. Jadi pada kesempatan ini kami saling berkolaborasi untuk diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga acaranya akan berjalan dengan lancar. Baik, jadi budaya positif ini adalah sesuatu yang memang sepertinya tidak baru ya bagi kita. Karena yang namanya budaya tentunya kita juga sudah tahu bahwa dalam keseharian kita ada budaya-budaya yang memang kita anut, ada budaya-budaya yang memang kita lakukan. Nah, terkait dengan budaya positif ini adalah di mana suatu kondisi di mana kita memberikan ruang kepada anak didik kita agar mereka dapat bertanggung jawab dan mandiri terhadap perilaku mereka sendiri, seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, saya ingin sedikit memberikan refresh kita terkait dengan paradigma belajar. Baik Bapak Ibu, bisa nampak ya dengan jelas ya? Baik, paradigma belajar itu tentunya dalam periode tahun-tahunan itu kan terjadi perubahan kurikulum dan sebagainya. Namun kali ini perubahan itu adalah penyempurnaan terhadap konsep kurikulum yang harus kita sesuaikan tergantung dengan perkembangan zaman dan juga tentang pendidikan itu sendiri. Nah, paradigma belajar yang saat ini itu yang harus kita terapkan adalah
pembelajaran berbasis student center. Artinya, guru tidak hanya sebagai teacher center. Mungkin di awal-awal zaman dulu semuanya harus guru yang memberikan materi, kemudian pengalaman belajarnya itu harus guru. Tapi ini tidak, Bapak Ibu. Jadi zaman sekarang itu pelajar sendiri yang memang mencari pengalaman belajarnya. Jadi kita sebagai guru adalah menuntun mereka, sehingga pembelajaran itu memang berbasis kepada mereka. Nah, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ini dinamakan dengan berhamba pada anak. Berhamba pada anak. Jadi ini student center. Jadi berbasis kepada siswa. Jadi siswa itu punya potensi di mana dia bisa menggali potensinya dengan tuntunan yang kita kasih arahan. Seperti itu pengarahan kita. Nah, kemudian relevansi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini menuntut anak berdasarkan kodratnya. Kita tahu bahwa setiap anak itu memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menyeimbangi kedua kodrat ini sehingga anak-anak kita ini akan tertuntun. Dia akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dalam kehidupannya itu mereka akan merasakan kebahagiaan, keselamatan, dan kemerdekaan. Kemerdekaan di sini maksudnya adalah tanpa harus mengganggu kemerdekaan orang lain. Seperti itu. Nah, kita sebagai guru juga harus tahu bahwa kita memiliki sistem among, di mana ingarso suntulodo, berarti kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jadi apa yang kita sampaikan itu mampu kita cerminkan juga dalam tingkah laku kita, seperti itu. Kemudian ing madia mangun karso. Jadi di tengah-tengah itu kita memberi semangat. Jadi pada saat proses pembelajaran kita memberi semangat kepada anak didik kita. Kemudian tuduri handayani. Di belakang kita memberikan dorongan kepada anak murid kita. Jadi inilah dua hal paradigma belajar yang harus kita tahu, dan yang terakhir adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu bahwa dimensi profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini juga dimensi dari profil pelajar Pancasila ini juga yang memang nanti akan include ke dalam budaya positif yang memang akan kita terapkan di sekolah kita. Dan selama ini kita melakukan hal itu, mungkin kita belum menyadarinya. Baik, kita lanjut ya. Nah, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu merupakan proses di mana kita memberikan ruang kepada anak untuk bertanggung jawab dan mandiri, sehingga mereka dapat menjadi dirinya sendiri, mencapai nilai-nilai kebajikan yang memang diyakininya. Nah, penerapan ini terbagi atas 6 konsep inti, dan insya Allah nanti saya akan membahas 3 konsep inti, dan Bu Sari akan membahas 3 konsep inti berikutnya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua adalah motivasi dan perilaku manusia. Ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol. Keenam adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu. Nah, kita sering mendengar kata disiplin, benar kan? Kata disiplin. Jadi disiplin itu dalam pandangan kita itu terkesan bahwa aturan, ya, aturan, peraturan seperti itu. Nah, pada dasarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu belajar, disiplina, belajar. Ada yang baru tahu sekarang? Ya, sepertinya udah pada tahu sebelumnya ya. Baik. Jadi belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengontrol diri. Jadi kita belajar untuk mengontrol diri kita. Nah, disiplin ini adalah murid atau pengikut, yang mana diartikan bahwa seorang murid itu mereka punya alasan untuk mengikuti sesuatu. Mereka punya alasan untuk mengikuti aturan sesuatu, aliran sesuatu, yang mana itu muncul karena motivasi intrinsik dia, motivasi dari dalam, bukan motivasi eksternal yang dia dapatkan. Nah, jadi disiplin diri ini adalah bagaimana mengontrol, menguasai diri, memilih suatu tindakan yang mengacu pada nilai yang dihargai untuk tujuan mulia yang dicapai. Jadi ada tujuan mulia ketika kita mengontrol diri kita, ketika kita menguasai diri kita. Tujuan mulia inilah yang dinamakan
didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Baik. Nah, ini penerapan disiplin. Bagaimana disiplin positif itu kita terapkan? Yaitu kita menitik beratkan kepada murid-murid kita bahwa kamu bertanggung jawab loh terhadap sesuatu. Kamu sadar loh terhadap nilai yang kamu yakini itu. Nah, jadi disinilah pada saat kita melakukan disiplin positif di sekolah, itu wadah di mana anak-anak kita itu dia termotivasi secara internal untuk mengikut perilaku positif. Jadi mereka juga melakukan hal itu bukan karena paksaan, penghargaan atau hukuman. Jangan nanti mereka melakukan suatu aturan itu karena aduh takut dengan ibu Rina misalnya kayak gitu. Takut, khawatir nanti nilainya nggak bagus. Tidak. Tapi itu harus kita tumbuhkan karena memang dia meyakini bahwa saya harus melakukan itu karena ada tujuan yang ingin saya capai, tujuan mulia yang ingin saya capai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan disiplin positif ini juga kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa universal? Karena ini tidak hanya untuk lingkup kecil, tapi nilai-nilai kebajikan yang memang disadari oleh lintas agama, lintas suku, lintas daerah. Jadi setiap orang pasti memiliki nilai kebajikan ini. Nah, jadi nilai kebajikan ini sama dengan prinsip mulia. Jadi tujuan mulia yang dianut. Ini merupakan payung bagaimana kita berperilaku atau bertindak. Jadi nilai kebajikan ini salah satu contoh bisa kita ambil dari profil belajar Pancasila. Jadi nilai beriman itu yang ingin kita yakinkan kepada murid bahwa itu yang harus mereka percayai untuk mereka lakukan. Kemudian nilai bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Jadi seperti itu. Jadi contoh nilai kebajikan lainnya adalah toleransi, menghargai, tanggung jawab, kemudian persahabatan, saling menghormati. Itu juga salah satu dari nilai-nilai kebajikan itu. Jadi disiplin positif itu adalah penerapan daripada nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak murid kita. Seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Motivasi dan perilaku manusia. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Benar nggak? Ada. Seperti itu. Jadi motivasi itu terbagi dua. Jadi satu motivasi eksternal, satu motivasi internal. Jadi ekstrinsik dan intrinsik itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu kadang-kadang karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Maka kita patuh terhadap sesuatu. Itu motivasi manusia. Ya, itu eksternal. Kemudian ingin mendapatkan imbalan, penghargaan. Kita melakukan sesuatu, nanti dapat hadiah. Seperti itu. Dan itu terjadi di lingkungan sekolah kita oleh anak-anak murid kita. Jadi mereka termotivasi karena hal itu, dikasih penghargaan. Nah, yang harus kita tumbuhkan adalah mereka melakukan sesuatu itu karena mereka menginginkannya. Karena mereka menghargai diri mereka sendiri bahwa saya adalah makhluk Tuhan, saya harus menghargai apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, dan saya harus meyakini bahwa ada nilai-nilai kebaikan yang harus saya lakukan. Jadi bukan karena paksaan. Seperti itu. Hadir ke sekolah ya karena dia menghargai diri dia sendiri. Saya pelajar, saya harus belajar, saya harus menjadi orang yang lebih baik. Kemudian saya datang tepat waktu, itu karena dia menghargai diri dia sendiri. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena penghargaan, bukan karena imbalan. Seperti itu, ya. Jadi ini yang kita tanamkan dari mereka kecil sampai mereka dewasa nanti. Jadi sehingga ketika mereka berperan seperti kita, bekerja dan sebagainya, mereka melakukan suatu tindakan itu karena memang dari motivasi diri mereka sendiri. Seperti itu, ya. Baik. Berikutnya segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan suatu kasus, menghadapi suatu kasus dengan murid-murid kita, maka kita kerap sekali untuk menyelesaikannya. Benar tidak? Benar ya? Kita sudah menemukan berbagai macam kasus di sekolah kita dengan berbagai macam karakter murid-murid kita. Benar kan? Ada yang kasusnya ringan, ada yang complicated, seperti itu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus ini? Dan bagaimana kita memberi penguatan kepada murid bahwa dia bisa menyelesaikan kasus ini? Kita diharapkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah
proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga ketika mereka kembali ke komunitasnya, mereka menjadi karakter yang kuat. Artinya mereka tidak akan merasa insecure. Mereka tidak merasa bahwa aku sudah disalahkan, saya sudah disalahkan. Tidak seperti itu. Tapi kita membangun kesadaran mereka, kita membangun lagi rasa percaya diri mereka. Seperti itu, sehingga mereka ketika melakukan kesalahan, mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang rupanya manusiawi. Nah, kemudian di restitusi ini, ketika kita menemukan suatu kasus, misalnya Bu Safrina menemukan kasus siswa di kelas akuntansi. Nah, terjadi peran di sini kolaborasi antara guru dan murid tersebut. Jadi perannya adalah sama-sama mencari solusi. Kita memberikan kesempatan kepada siswa itu ketika dia melakukan kesalahan, kira-kira apa alasan dia melakukan itu dan solusi apa, sehingga dia bisa memecahkan hal itu. Itulah tuntunan yang memang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Nah, ini segitiganya, nampak ya segitiganya ya. Oke. Dalam segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, ya. Kita stabilkan identitas siswa ketika dia merasa bersalah. Kita stabilkan identitas dia, bahwa dia tidak sebersalah itulah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oke, jadi kita menguatkan dia bahwa benar dia melakukan kesalahan itu dan itu manusiawi. Tapi kita tidak memojokkan dia, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan ini berhubungan erat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi di setiap kelas kita sudah memiliki keyakinan kelas, yang mana itu merupakan turunan daripada disiplin positif yang harus mereka lakukan. Jadi kita menanyakan kembali kira-kira keyakinan kelas apa yang telah mereka tidak lakukan dengan baik. Misalnya menghargai teman, kemudian ke sekolah mungkin agak molor ke jadwalnya segala macam, terlambat lah. Nah, ini kalau menstabilkan identitas Bapak Ibu, kita bisa melakukan kita bisa menanyakan atau memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dengan pernyataan seperti itu pun anak-anak udah merasa dia nyaman. Dia tidak merasa ketakutan karena kita udah kuatkan dia seperti itu. Jadi dia tidak merasa waduh udah salah sekali kayak gitu. Ya, jadi hal-hal yang memojokkan menghakimi anak itu harus dihindari. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jangan langsung kita menjas anak-anak. Kamu salah, kamu ini itu. Itu adalah tindakan yang tidak baik. Dan itu bertentangan dengan filosofi pendidikan kita, itu sistem Among tadi, ngemong, tahu ya ngomong ya. Jadi kita itu menuntut siswa, memuliakan dia sebagai murid, seperti itu. Kemudian baik, ini merupakan salah satu penerapan segitiga restitusi. Di bagian ini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas siswa, ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tindakan validasi tindakan yang salah, validasi yang salah, di mana kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, seperti itu. Jadi kita akan tahu kenapa siswa tersebut melakukan hal tersebut, dan nanti insya Allah akan sama-sama mencari solusi dengan siswa. Kita menuntun. Jadi kenapa dia memakai lipstik, seperti yang terdengar tadi bahwa dia termotivasi karena lihat TikTok, di mana di TikTok itu ada bagaimana cara berdandan dengan baik, dan itu dia merasa bahwa kalau dia berdandan itu dia merasa lebih cantik, seperti itu, lebih cantik dan lebih menarik, seperti itu. Jadi kita menguatkan dia bahwa tindakan dia itu tidak salah karena itu manusiawi sekali. Baik, cuman karena ini adalah masih masa sekolah, maka sebaiknya siswa tersebut menghindari hal tersebut. Baik, jadi ini siswa tersebut bersama dengan guru juga mencari solusi kira-kira apa yang akan dilakukan nanti. Jadi kemudian kita tahu bahwa guru juga menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah tidak dia lakukan sesuai dengan kesepakatan, dan siswa juga berjanji untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut, dan dia
insya Allah akan melakukan proses berdandannya, hobi dia itu mungkin ketika dia aktif dalam kegiatan seperti ekstrakurikuler, seperti itu ada tarian dan seni dan sebagainya. Ini tanggapan dari siswa, bagaimana pengalaman dia ketika dia merasa segitiga restitusi ini diterapkan oleh guru. Dia merasa bahwa siswa ini merasa lebih terbuka ketika dia berbicara. Dia dapat mengungkapkan alasan dia kenapa, kemudian karena pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang tidak menghakimi, tidak memojokkan dia, maka ternyata siswa ini lebih luwes dalam mengungkapkan alasan dia kenapa dia bertindak seperti itu, dan dia merasa bahwa dia senang ketika kita menuntun dia mencari solusi sama-sama dengan mereka. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah hal-hal yang harus kita budayakan di sekolah kita. Penerapan disiplin positif yang memang harus kita budayakan terus-menerus, karena itu akan kita implementasikan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Kemudian penerapan segitiga restitusi ketika kita menghadapi kasus tertentu dan kasus kepada anak-anak murid kita. Baik, jadi saya mau ini Bapak Ibu bangun sejenak, bangun Bapak Ibu, kemudian untuk merefresh ya, boleh bangun, terus coba berhadapan dengan temannya, berhadap-hadapan. Ada yang tidak mungkin kita buat di sini, oke? Boleh, boleh nggak apa-apa? Berhadapan aja, ya nggak apa-apa. Baik, berhadapan. Jadi ini untuk sebenarnya ini untuk ini aja, merefresh kita aja itu. Jadi saya ingin Bapak Ibu memberikan senyuman terbaik kepada teman-temannya, ya, memberikan senyuman 1, 2, 3. Memberikan senyuman terbaik. Kenapa harus tertawa? Memberikan senyuman. Baik, tersenyum positif. Berikan senyumannya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, apa yang Ibu rasakan ketika memberikan senyuman itu? Bahagia ya, bahagia, senang gitu ya. Jadi hal yang sama juga itu yang diharapkan oleh anak murid kita. Mereka ingin merasakan kebahagiaan dan mereka ingin merasakan kesenangan. Jadi pelan-pelan hal ini, budaya ini harus kita terapkan Bapak Ibu. Seperti itu. Kita memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Kita sudah memilih jalan menjadi guru, kita harus menjadi teladan buat mereka. Baik, demikian pemaparan saya terkait dengan budaya positif. Sekiranya ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu utarakan. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ibu Rahmi SPD MPD yang telah mendesiminasikan budaya positif ya. Tadi ternyata bahwa yang selama kita lakukan itu sebenarnya sudah kita lakukan. Apa yang disampaikan oleh Bu Rahmi tentang budaya positif itu sudah kita lakukan. Cuman mungkin tahapannya itu kadang-kadang tidak struktur ya, terstruktur seperti layaknya segitiga restitusi. Jadi sebenarnya segitiga restitusi juga bukan barang baru ya Bu Rahmi ya, terhadap yang sudah kita lakukan pada hari ini, yang sudah selama ini kita lakukan. Oke, Bapak Ibu mungkin ada hal yang ingin ditanyakan apa yang telah disampaikan oleh Bu Rahmi. Oke, kami buat sesinya 2 ya. Sesi pertama boleh oleh Bu Rahmayati. Kepada Ibu Rahma kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Bu Rahmi, sangat-sangat membuat kami lebih jelas tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Yang menjadi pertanyaan saya nih, kalau misalnya siswa melakukan kesalahannya di dalam lokal misalnya ya, nah gimana cara kita menerapkan segitiga restitusi itu? Apa kita panggil siswa itu setelah face to face dengan kita, atau siswa tersebut
langsung kita terapkan segitiga restitusi di depan kawan-kawannya. Mungkin menjadi pengalaman buat kawan-kawan yang lain seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Siswa melakukan kesalahan dalam kelas ya. Apakah penerapan segitiga restitusi itu harus langsung kita lakukan dalam kelas? Jadi sebaiknya ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus memanggil dia secara personal. Jadi kita tidak menegur dia di depan siswa yang lain, sehingga akan membuat dia tidak nyaman. Karena apa? Karena dia melakukan kesalahan itu dia punya alasan. Khawatirnya nanti ketika siswa yang lain mendengarkan alasan, karena kan latar belakang siswa beda-beda, nanti tidak masuk akal oleh siswa yang A, malah akan ditertawakan oleh siswa yang B. Jadi ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini secara personal dengan siswa tersebut. Nah, kemudian bagaimana mengawal segitiga restitusi ini menjadi berjalan dengan baik? Itulah adanya kedisiplinan akan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang kita terapkan. Seperti itu. Gimana Ibu? Oke, terima kasih Sensus. Jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya atas pertanyaannya. Sesi pertama satu orang lagi, kira-kira ada yang ingin mau bertanyakan? Oh oke, pada Ibu Sabrina silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Sari, Bu Rahmi. Saya ingin bertanya. Tadi kan ada yang menemukan budaya positif dengan cara ada budaya positif internal dan budaya positif eksternal. Nah, kita sebagai guru, saya ingin bertanya, bagaimana cara supaya kita bisa menemukan budaya positif internal kepada peserta didik kita? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Jadi budaya positif internal ini kan budaya dari dalam diri kita. Jadi anak-anak itu memang dia secara alamiah dia memiliki motivasi seperti itu. Jadi kita menebalkan kembali motivasi yang dia miliki itu dengan cara apa? Salah satunya adalah kita harus yang pertama kita harus menjadi teladan buat anak-anak murid kita. Kita harus jadi contoh. Kita tidak hanya memberi contoh, tapi adalah kita figur yang memang dilihat penuh dengan budaya positif yang kita miliki. Kemudian interaksi dan komunikasi kita dengan siswa itu harus intensif. Interaksi dan komunikasi yang positif. Jadi kita tidak sebaiknya kita menghindari kata-kata yang kalau kita berbicara dengan siswa itu kamu gitu, atau kata-kata yang akan meninggalkan kenangan yang tidak baik pada rekam otaknya gitu. Kita gunakan kata saya dengan mereka. Jadi berkomunikasilah yang positif dengan mereka. Meskipun kita tahu latar belakang siswa kita tuh beda-beda, tapi kita harus terus memberikan contoh yang positif kepada mereka. Kemudian kita juga harus selain memberikan contoh tadi ya, kita harus sadar bahwa dengan interaksi, dengan menumbuhkan keyakinan kelas itu tadi, itu dengan sendirinya juga akan memotivasi mereka secara intrinsik. Seperti itu. Jadi gimana kira-kira Bu? Baik, Bu Rahmi, terima kasih banyak. Sangat mudah dipahami ya. Berarti kami sebagai guru harus menjadi teladan kepada siswa-siswi kami. Oke, terima kasih Bu. Seperti itu. Jadi sedikit saya tambahkan. Jadi kita harus hati-hati sekali ketika berkomunikasi dengan murid-murid kita. Karena apa? Karena ini kan usianya kalau dalam filosofi Ki Hajar ini usia wirama, wirama usia sampai 16 tahun, kemudian 17 sampai 24 tahun. Dia itu anak-anak itu kadang-kadang akan meninggalkan luka batin ya. Jadi hati-hati sekali ketika bicara dengan anak-anak kita. Jadi kita punya trapesium usia di mana masa-masa dia sekolah itu dia akan melekat apa yang dia rasa dia alami yang kurang menyenangkan pada diri dia, dan apa yang dia rasakan alami yang menyenangkan. Sama seperti kita kan masa-masa SMA itu pasti kita tahu mana guru yang baik, yang perhatian dan sebagainya. Kadang malah kita lupa materi apa yang sudah diajarkan, tapi yang kita kesankan adalah perlakuan dia terhadap kita. Jadi anak-anak di sekolah juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir bahwa karena materi ajarnya nggak terkejar, insya Allah terkejar.
Seperti itu ya. Jadi kolaborasi dengan siswa, memberikan pengalaman dia belajar dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi jangan tinggalkan luka batin dia, berikan hal-hal yang positif kepada anak murid kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rahmi. Mungkin untuk sesi pertama kita ada padai dulu, maka Ibu Rahmi mungkin ada yang boleh sampaikan untuk sesi pertama, karena sesi kedua akan bergabung bersama saya gitu. Ada yang boleh sampaikan Ibu Rahmi untuk penguatan yang sudah Ibu Rahmi sampaikan? Baik, terima kasih Ibu Sari. Jadi saya berharap dan kita berharap semua bahwa kita memiliki peraturan di sekolah, kita memiliki budaya di sekolah, dan mari mulai sekarang kita terapkan budaya-budaya positif. Jadi anak-anak itu melihat kita adalah sosok yang positif, sosok yang dia merasa nyaman, sosok yang bersahabat, sosok yang dimana kita ada salah satu sumber pembelajaran dia, dimana dia akan merasa menyenangkan dengan kita. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus, maka usahakan kita pecahkan kasus itu. Saya menyarankan mungkin ketika ada kasus sekecil apapun, coba aja pecahkan. Dengan seringnya kita menangani kasus-kasus itu, kita akan luas bagaimana cara memecahkan kasus, dan kita akan mengenal bagaimana karakter siswa-siswi kita. Bukan cari-cari kasus ya, jangan cari-cari masalah ya. Maksudnya kita coba beradaptasi dengan kondisi anak-anak kita, seperti itu. Jadi insya Allah mulai sekarang kita sama-sama untuk membudayakan budaya yang positif. Jadi semangat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian Bu Sari yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat ya? Sehat. Ya. Nah, kira-kira tahu nggak kenapa Ibu panggil kemari? Tahu. Kenapa? Saya sudah melakukan suatu pelanggaran sekolah, yaitu memakai lipstik. Sementara kami sudah menyepakati tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Nah, jadi memakai lipstik itu tidak salah, apalagi kita perempuan kan. Cuman karena kita masih usia sekolah, sebaiknya kamu fokus kepada belajarnya itu. Nah, kira-kira apa alasan nih kamu memakai lipstik? Ingin tahu? Rasanya Bu cuma kalau merasa Bu kalau pakai lipstik itu lebih cantik, tidak cantik. Meskipun saya tahu itu tindakan tidak boleh dilakukan karena saya masih anak sekolah. Karena pengaruh saya melihat gaya make up di TikTok. Oh gitu, jadi kamu sering-sering lihat di media sosial ya. Baik. Nah, kira-kira apa nih keyakinan kelas yang sudah tidak kamu penuhi karena tindakan kamu itu? Nah itu saya belum disiplin. Saya minta maaf atas tindakan tersebut. Iya, alhamdulillah sudah dimaafkan, dan juga kamu masih ingat kan keyakinan kelas. Nah, kedepannya apa nih kira-kira yang akan kamu lakukan nih? Insya Allah saya tidak akan mengulanginya, Bu. Saya akan fokus belajar kalau saya mau, karena saya ingin menjadi siswi yang baik dan berprestasi. Teman-teman saya juga akan memperhatikan saya, kan Bu? Oh iya, kalau kamu misalnya baik, berprestasi, itu teman-teman juga akan memperhatikan kamu, tidak hanya karena memakai lipstik. Apalagi kalau kamu bisa berbagi sharing kepada mereka. Nah, kalau di media sosial, apalagi di TikTok, lihatlah hal-hal yang bermanfaat, apalagi tentang mata pelajaran dan masalah pendidikan, ya. Nah, ini kan udah jam pulang sekolah, jadi kamu hati-hati ya pulang ke rumah, salam buat keluarga ya. Maaf ya Bu, sekali lagi. Assalamualaikum. Nah, baik anak-anak, jadi agar kondisi sekolah kita kondusif, nyaman, menyenangkan pada saat belajar, maka kita perlu membuat suatu keyakinan kelas. Hari ini kita coba membuat satu keyakinan kelas. Jadi kalian bisa mengutarakan hal-hal apa yang membuat kelas kita ini menjadi lebih kondusif dan lebih aman ketika kita belajar. Setuju? Setuju. Oke, baik. Ibu akan bagikan post-it. Jadi masing-masing dari kalian membuat pernyataan di sini terkait dengan keyakinan kelas kalian. Oke ya? Hari berapa?
menghargakan dan menunjukkan juga tahanan juga. Iya deh, Bu, kita buat tren, Bu. Ikan pula. Melaksanakan tanggung jawab piket ya. Tanggung jawab piket harian ya. Piket harian. Nomor 3, sarapan gimana nih? Sarapan di rumah. Jangan tuh sarapan di rumah. Jangan 10 menit sebelum belajar. Masuk pos dulu ya. Sarapan ya. Makan dulu 10 menit sebelum belajar. Makan Sarapan sebelum proses pembelajaran. pembelajaran. Nah, Bu, itu video itu, Bu, video Ibu sebentar 5 detik, habis itu video orang kami biar publish videonya. Ini Ibu sudah sampai, dan agak video. Sarapan pagi. 10 menit, 10 menit. Hujan. Sarapan. Jangan HP, Bu. HP. Mengumpulkan HP. Menyimpan HP ya. Ya. Menyimpan HP pada Jam pelajaran. kotak Pemaparan dari Bu Rahmi tentang diseminasi budaya positif, kami sangat tercerahkan. Semoga kami dapat mengaplikasikan ini di SMK Negeri 5 Luk Semawe, dan terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rahmi dan Bu Sari yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini yang sangat luar biasa. Semoga ke depan nanti ada kegiatan lain di Kombau di SMK 5. Semoga sekolah SMK Negeri 5 makin maju dan juga guru-gurunya makin berkualitas. Terima kasih. Oke. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif oleh Bu Rahmi, jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, terutama sebagai pendidik. Bagaimana nanti memahami siswa tentang berarti guru tidak boleh lagi memberi hukuman terhadap siswa. Oke, terima kasih Bu Rahmi, pokoknya yang menarik, the best Bu Rahmi. Segitiga restitusi yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Ibu Rahmi sangat bagus, dan insya Allah kedepannya saya dan guru-guru yang ada di sini akan menjadi manajer di sekolah kami. Oke Bapak Ibu, kita refleksi untuk kegiatan hari ini ya. Satu kata untuk pembelajaran hari ini. Silahkan Ibu Ratna. Mantap. The best. Menyenangkan. Kreatif. Luar biasa. Keren. Semangat belajar. Love you. Perfect. Makasih. Dari dialog tersebut, saya telah menyadari bahwa yang saya lakukan itu kesalahan. Ibu juga memberi kesempatan untuk saya untuk memperbaikinya dengan mencari solusi yang tepat.
Kedepannya saya akan mematuhi keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Melalui dengan dialog Ibu, saya merasa lega karena bisa menjelaskan kenapa saya terlambat datang ke sekolah. Juga saya bisa mencari solusi sama-sama dengan Ibu.